Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ayuni dengan NIM C1B021212 dari kelas R004 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Dan saya berasal dari kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan membuat suatu video untuk menganalisis produk usaha yang kami buat. Adapun produk usaha yaitu bernama Backnet Krobuan atau donat sandwich. Di sini saya akan mulai menjelaskan atau menganalisis mulai dari analisis SWOT, kemudian ada desain produk atau kemasan, dan saya akan juga menjelaskan tentang riset bisnis, dan yang terakhir yaitu tentang pemasaran. Baiklah, sambil saya jelaskan, saya akan memutar proses pembuatan dari produk kami. Baiklah, jadi Backnet Krobuan atau donat sandwich ini muncul dari ide kombinasi antara donat dan sandwich. Awalnya kebanyakan donat dibuat atau diproduksi dengan memiliki cita rasa yang manis, dan sandwich pun adalah tergolong makanan yang memiliki cita rasa yang gurih dan juga kaya akan kesehatan. Maka dari itu, kami para anggota sepakat untuk mengkolaborasi kedua makanan ini dan sedikit menambahkan inovasi agar menciptakan suatu produk makanan yang lebih menarik dan tentunya baik untuk kesehatan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari produk makanan kami. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama yaitu donat yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, donat yang lembut dengan bahan baku yang bermutu, kemudian dapat menentukan pilihan rasa sesuai keinginan. Selanjutnya produknya yang fresh dan terasa enak di lidah, dan yang terakhir sifat produk yang konstan. Selanjutnya weakness atau kelemahan. Yang pertama yaitu donat harus dipesan dari sebelum pengiriman. Yang kedua, pilihan topping masih terbatas. Yang ketiga, kemasan yang belum menarik. Dan yang keempat, pelanggan yang harus menanggung ongkos kirim. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Yang pertama yaitu membuat outlet seperti kafe sehingga pengunjung bisa menikmati produk kami secara langsung dan masih fresh tentunya. Yang kedua yaitu pengguna media sosial yang semakin berkembang sehingga peluang pasar semakin besar. Dan yang terakhir yaitu gaya hidup yang semakin bervariatif dan konsumtif. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Yang pertama yaitu pesaing yang memang sudah memiliki nama besar, dan yang kedua yaitu maraknya bisnis online serupa. Baiklah, selanjutnya penjelasan mengenai desain produk atau kemasan. Untuk pemula, desain produk atau kemasan yang kami gunakan yaitu masih tergolong kemasan umum atau biasa yang dijual di minimarket atau toko terdekat. Bentuknya seperti cup yang berbahan dasar plastik dan memiliki penutup berwarna transparan atau bening. Tentunya kemasan yang kami gunakan ini sangat aman dan higienis. Kami hanya menambahkan logo di atas kemasan supaya memiliki nilai desain dari usaha yang kami jalankan. Mungkin untuk kedepannya apabila usaha ini memiliki perkembangan, kami akan membuat desain kemasan sendiri. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang riset bisnis. Yang pertama mulai dari analisis keuangan. Jadi modal awal dari usaha kami itu terdiri dari dana usaha, yang ada aset yang terdiri dari persediaan barang dagangan itu sebesar Rp149.000. Kemudian ada kontainer kayu yang terdiri dari Rp1.200.000, dan yang terakhir ada perlengkapan dan peralatan itu sebesar Rp550.000. Jadi total aset yang kami dapat yaitu sebesar Rp1.899.000. Selanjutnya ada modal usaha yang terdiri dari pemasaran atau iklan itu sebesar Rp300.000. Kemudian ada kemasan yang sebesar Rp50.000. Modal kerja atau cash on hand itu sebesar Rp500.000. Sewa tempat usaha itu sebesar Rp500.000. Jadi total modal usaha yang kami dapatkan sebesar Rp1.350.000. Jadi jumlah modal yang dibutuhkan untuk awal itu sebesar Rp3.249.000. Kemudian untuk harga produk satu paket itu sebesar Rp15.000. Yang kedua, proyeksi total pendapatan selama 1 bulan dengan total penjualan 600 paket per bulan atau 150 paket per minggu.
adalah 9 juta, kemudian dengan laba kotor 3.600.000, dan kemudian laba bersih yaitu laba kotor dikurang biaya-biaya yang terdiri dari 3.600.000 rupiah dikurang dengan 1.050.000 rupiah yang mendapatkan hasil sebesar 2.550.000 rupiah. Kemudian sumber pemodalan. Sumber modal awal kami dapat dari hasil iuran bersama para anggota dengan modal awal per orang adalah 825.000 rupiah dengan total modal awal yaitu 3.300.000 rupiah. Jika bisnis kami sudah mulai berjalan dan sukses, modal berikutnya kami dapat dari hasil penjualan sebelumnya dan bisa juga kami mencari para pemasok bahan baku atau distributor dan investor. Selanjutnya ada aspek-aspek perencanaan bisnis yang terdiri, yaitu yang pertama ada aspek hukum yang terdiri dari badan hukum. Usaha ini adalah usaha bersama, di mana ini mempunyai modal dari iuran bersama para anggota. Apabila usaha mengalami keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh para anggotanya. Yang kedua ada izin domisili. Usaha yang kami dirikan ini sudah melalui persetujuan ketua RT, RW, kepala desa, serta masyarakat setempat. Izin ini berguna untuk memperkuat keberadaan kami di lingkungan yang kami tempati. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu ada produk. Produk yang direncanakan untuk diproduksi adalah donat sandwich. Donat sandwich yang telah diproduksi akan dipasarkan dan dikemas dalam kemasan yang berukuran sedang. Pada kemasan akan disablon dengan label donat sandwich atau bakenet Kroguan. Produk yang dihasilkan memiliki manfaat dan kualitas yang tinggi, juga memiliki rasa yang lezat, bebas dari bahan pengawet dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Selanjutnya ada lokasi atau distribusi. Usaha ini berlokasi di Mendalo, adapun sasaran pasar produk donat sandwich ini adalah masyarakat di Mendalo dan sekitarnya, dan disalurkan ke toko-toko terdekat. Selain itu juga menerima pemesanan secara langsung maupun online untuk daerah Mendalo dan sekitarnya. Kemudian ada harga. Penentuan harga jual dilakukan dengan cara menghitung biaya produksi ditambah biaya lain-lain dan tren yang berlaku. Jika produk yang menjadi idola atau tren, harganya pun bisa dinaikkan dari standar harga normal. Adapun rencana harga jual dari produk ini adalah untuk donat sandwich sebesar 3.000 per donat atau bisa per box dengan harga 10.000 rupiah. Selanjutnya promosi. Promosi akan dilakukan untuk mengenalkan produk ini kepada konsumen. Promosi akan dilakukan dengan menempel pamflet-pamflet di pinggir jalan dan tempat-tempat strategis lainnya. Selain itu, juga memanfaatkan buletin yang terbit di kampus dan media internet sebagai sarana bisnis. Kemudian untuk promosi melalui internet akan dipromosikan lewat Facebook dan situs-situs lainnya seperti WhatsApp, Shopee, TikTok, dan lain-lainnya. Kemudian ada aspek operasional yang terdiri dari desain produk. Desain donat sandwich yang telah diproduksi akan dipasarkan dengan dikemas. Pengemasan di sini dilakukan karena memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia usaha. Karena pengemasan tidak sekedar memberi wadah dari produk yang dihasilkan, tapi lebih pada pengembangan muatan misi dalam rangka persaingan pasar dan juga peningkatan penjualan, di mana konsumen akan cenderung tertarik dengan produk yang dikemas dengan rapi dan menarik. Fungsi kemasan tidak sebatas digunakan sebagai pelindung produk, melainkan juga sangat mendukung terjaganya kualitas produk serta adanya peningkatan kelas atau penampilan. Jenis bahan kemasan yang digunakan adalah kemasan box yang berukuran sedang. Selain itu, pada kemasan juga akan diberi label. Maka pada box kemasan akan diberi label donat sandwich, nama dan alamat perusahaan, dan berat atau volume produk. Dan yang terakhir yaitu BMC atau Business Model Canvas. Di sini saya akan menampilkan BMC-nya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai riset bisnis dari produk kami yang kami buat. Mungkin jika ada kesalahan kata atau perbuatan selama saya menjelaskan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.